Rahasia, Presiden AFC tantang Jepang dan Korea. Silakan keluar, kami tak butuh kalian. Dua raksasa Asia Timur murka, ancam bentuk Uni AFC baru demi keadilan sepak bola. Dunia terbelah antara kekuatan uang Timur Tengah. Kita semua pasti enggak menyangka kalau sebuah sistem organisasi besar yang selama puluhan tahun jadi tulang punggung sepak bola Asia, kini mulai terguncang dari dalam. Yang dulu cuma jadi bisik-bisik di ruang rapat, sekarang beneran berubah jadi perdebatan terbuka antar pejabat tinggi. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel Garuda Timnas dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Perlu dipahami ini bukan lagi sekedar humor, tapi ancaman nyata bagi AFC yang bahkan sampai mengguncang FIFA di markasnya di Zurich. Negara-negara Asia Timur dan Tenggara secara tegas mulai bersuara untuk mempertanyakan apakah AFC masih mewakili semua negara di Asia atau hanya alat akomodasi bagi Arab Saudi dan Qatar untuk mencapai tujuan mereka. Yap. Semua tahu kalau pusat badai bagi AFC ini datang dari negara yang punya reputasi mentereng di Asia yaitu Jepang. Media besar seperti Tribuna Internasional dan Zamin UZ melaporkan kalau Federasi Sepak Bola Jepang serius meninjau rencana keluar dari AFC. Langkah ini kata mereka bisa jadi pemicu revolusi paling berani dalam sejarah sepak bola Asia, dan kita juga tahu kalau Jepang dalam hal ini enggak sendirian. Negara-negara besar Asia lainnya hingga beberapa negara ASEAN serta Australia dan Selandia baru dikabarkan siap bergabung dalam poros baru ini. Nama yang kini menggema di ruang-ruang diskusi Uni Asia, sebuah konfederasi baru yang secara lantang berani menantang sistem lama yang dianggap timpang, berat sebelah, dan dikuasai oleh para mafia bersorban. Bukan rahasia lagi selama ini AFC Mabang dikenal beraroma Timur Tengah, dari sponsor, lokasi turnamen sampai keputusan besar. Semuanya mengarah kedua kawasan yakni Qatar dan Arab Saudi. Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah memang dikenal punya hubungan erat dengan elit politik Teluk, karena dia pun juga berasal dari Timur Tengah atau lebih tepatnya Bahrain. Dan menurut Inside World Football di tahun 2023, pengaruh Saudi Pro League bahkan udah merembes ke keputusan-keputusan strategis AFC. Akibatnya, Jepang, Korea, dan Australia yang notab juga negara berprestasi di Asia merasa makin kehilangan suara. Bagi mereka, AFC sekarang bukan lagi soal olahraga yang sportif, tetapi tentang siapa yang paling kuat di ruang rapat. Dan semua paham yang paling kuat adalah mereka yang memegang kontrol melalui kekuatan finansial tidak terbatas. Nah, disinilah dan pada titik ini semua mulai panas. Wacana pembentukan Uni Asia ternyata bukan cuma bikin AFC kaget, tapi juga bikin FIFA pusing. Nah, FIFA sendiri sebenarnya tertarik mengamati perkembangan ini karena negara-negara yang terlibat bukan sembarangan. Jepang, Korea Selatan, Australia, China, bahkan potensi dukungan dari ASEAN, jumlah populasi dan kekuatan pasar mereka terlalu besar untuk diabaikan. Tapi di sisi lain, AFC jelas enggak bisa tinggal diam, menurut pelaporan internal yang bocor ke Football Asia League. Sejumlah petinggi AFC menuding FIFA terlalu lembek karena tidak segera menolak gagasan Uni Asia. Mereka khawatir FIFA malah meninjau ulang struktur regional yang bisa membuka jalan legal bagi konfederasi baru. Situasi pun mulai seperti dua induk organisasi yang bersih tegang diam-diam. FIFA mencoba netral sementara EC merasa dikhianati. Yap, sebuah konflik diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola Asia modern. Lebih lanjut di tengah kekacauan itu muncul nama yang enggak banyak orang duga, Korea Utara. Yap, negara tertutup itu kabarnya juga mulai menunjukkan ketertarikan untuk ikut dalam proyek Uni Asia. Menurut laporan dari Football Trip, pejabat olahraga Pyong telah berdiskusi dengan perwakilan Jepang dan Korea Selatan di tingkat informal. Jelas bagi Kim Jong-un, ini bukan cuma soal sepak bola, ini juga soal geopolitik,
Kita tahu negara-negara Teluk seperti Qatar dan Arab Saudi punya hubungan sangat dekat dengan Amerika Serikat yang merupakan musuh politik utama Pyong. Jadi kalau Korea Utara bergabung dengan Uni Asia itu bisa jadi langkah simbolis menjauh dari pengaruh blok Barat dan bersatu dengan Asia Timur yang lebih terarah. Terlebih di Uni Asia juga ada negara seperti China yang maka ya udah gaspol. Bayangin sekarang situasinya benar-benar jadi ironi. Di saat dunia memandang mereka terisolasi, Kim Jong-un justru melihat sepak bola sebagai alat politik baru. Bukan untuk perang, tapi untuk membangun aliansi baru di luar bayang-bayang Washington. Di sisi lain, kalau di Asia Timur suhu mulai mendidih, di ASEAN kondisinya juga enggak kalah panas. Setelah Vietnam, Singapura dan Thailand menyatakan sikap yang sama seperti Indonesia, yakni membuka peluang bergabung dengan Uni Asia. Ada satu negara yang tiba-tiba jadi bahan perbincangan, Malaysia. Awalnya Malaysia dikabarkan juga ingin ikut bergabung. Akan tetapi, rumor yang beredar di kalangan jurnalis ASEAN menyebut kalau Jepang dan Korea tampak tidak terlalu menganggap serius Malaysia. Alasannya pertama, Sekjen AFC sendiri berasal dari Malaysia yang artinya posisi mereka dianggap terlalu dekat dengan pusat kekuasaan AFC. Kedua, Malaysia sedang dilanda skandal naturalisasi pemain yang memalukan. Kasus itu mencoreng citra profesionalisme federasi mereka dan bikin kredibilitas FM anjlok di mata dunia internasional. Jadi meskipun Malaysia ingin ikut dalam pandangan negara lain, mereka belum cukup bersih untuk jadi bagian dari gerakan baru yang menjunjung transparansi. Yap, sekarang coba kita sama-sama membayangkan ada di posisi sebagai FIFA. Di satu sisi, mereka nggak mau kehilangan kendali atas Asia yang merupakan pasar terbesar kedua di dunia. Tapi di sisi lain mereka tahu banyak negara mulai muak dengan sistem IFC yang dikuasai uang dan politik yang makin terpampang nyata di publik. Nah, menurut laporan dari Upnews, beberapa petinggi FIFA termaksud sang presiden disebut terbuka untuk melakukan studi kelayakan soal konfederasi baru jika Jepang benar-benar mengajukan proposal resmi. Sementara itu, AFC sendiri kabarnya langsung menggelar rapat darurat di Doha yang bersifat tertutup. Di sana Sheikh Salman menegaskan, kami tidak akan membiarkan perpecahan merusak kesatuan Asia. Ya, pernyataan itu pada akhirnya justru semakin memperlihatkan satu hal bahwa retakan itu memang sudah ada dan kini makin lebar. Nah, dalam hal ini bisa disimpulkan kalau FIFA masih menolak memberikan komentar secara langsung. Tapi sumber internal yang dikutip Tribuna menyebut kalau FIFA memilih menunggu dan melihat karena mereka tidak ingin berpihak terlalu cepat. Dengan kata lain, dua raksasa organisasi itu kini tengah berjalan di atas tali tipis. Yap, dari sini kita telah semakin melihat babak baru dari wacana ini. Dan di tengah pusaran antara AFC dan FIFA, Asia Timur dan Asia Tenggara yang diiringi beberapa negara dari wilayah lainnya perlahan mulai menulis bab baru. Dari Tokyo sampai Jakarta, dari Seoul sampai Hanoi muncul harapan bahwa sepak bola bisa dibersihkan dari cengkeraman politik dan uang. Dan khusus bagi Indonesia ini bukan cuma peluang besar untuk mendapatkan posisi penting, tapi juga tentang harga diri jika bangsa ini sekarang bukan hanya hadir sebagai pelengkap. Plus ini juga tentang keberanian untuk menolak tunduk pada sistem yang dianggap tidak adil. Terlepas dari apapun kini dunianya sedang menatap Asia bukan lagi sebagai benua yang hanya mengikuti, tapi sebagai kawasan yang berani menantang arus. Dan kalau benar, kelak Jepang, Korea, China, Australia, Indonesia, Uzbekistan, hingga Korea Utara berdiri dalam satu barisan. Mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah Asia akan benar-benar bicara dengan suaranya sendiri, bukan dari Doha, bukan dari Riyadh, tapi dari timur. Dari bangsa-bangsa yang sudah muak dijadikan pion politik oleh kaum mafia bersorban. Karena pada akhirnya sepak bola bukan hanya soal menang, tapi tentang keberanian untuk melawan ketidakadilan. Kan gitu? Untuk itu kita nantikan saja perkembangan selanjutnya dan mudah-mudahan kalian tetap setia mantengin update terbaru ya. Pokoknya kalau Mimin pribadi wacana ini bisa deal dan disahkan. Biar para tim Tank Mania enggak bisa seenaknya.